Nggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. TNI harus tegak lurus, loyal, ya penting bagi pemerintah gitu ya, dalam hal ini itu memberi keyakinan. Potensi angin kencang ini diakibatkan dari pergerakan awan cumulonimbus dari Samudra Hindia Barat Banten kemudian bergerak memasuki wilayah Jabodetabek. Misalnya berbicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil silahkan. Di WA Group, saya melihat di WA Group, karena di kalangan sendiri, oh boleh, hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Presiden Joko Widodo menegur dan memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk meningkatkan kedisiplinan personel TNI Polri seusai mengungkap adanya diskusi penolakan pemindahan ibu kota negara di grup percakapan media sosial WhatsApp. Teguran itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya pada Rapim TNI Polri yang dihadiri oleh 392 perwira tinggi TNI Polri, baik secara langsung maupun virtual. Menurut Jokowi, jika penolakan program pemerintah di kalangan TNI Polri dibiarkan, negara berpotensi kehilangan bentuk kedisiplinan setiap personel. Presiden pun meminta agar TNI Polri tak mempergunjingkan keputusan politik pemerintah. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menilai teguran Presiden Jokowi sebagai momentum peningkatan kedisiplinan dan kesetiaan prajurit TNI. Masalah disiplin militer lah ya, itu di WA Group yang tadi saya sampaikan. Nanti akan saya tekankan kepada seluruh komandan satuan di sini, ya dukunglah pemerintah, jangan ada yang ngomong aneh-aneh lah ya. Kalau kita loyalitas tegak lurus kepada Presiden sebagai pimpinan atau panglima tertinggi kita. Sementara bagi kepolisian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung meneruskan teguran Presiden Jokowi kepada jajarannya untuk memperbaiki kedisiplinan dan pelayanan di setiap tugas personel di lapangan. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian semakin hari kegiatan anggota di lapangan, tingkat kedisiplinan bagaimana diatur ataupun disampaikan oleh Bapak Presiden betul-betul bisa kita tegakkan, karena kita dibatasi oleh kode etik, disiplin sebagai abdi negara yang tentunya harus terus kita tegakkan, dan tentunya ini adalah bagian yang terus kita perbaiki. Pengamat militer dan intelijen Universitas Indonesia, Ridwan Habib menilai pernyataan Presiden membaca percakapan personel TNI Polri di grup WhatsApp berpotensi meresahkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan cara pemantauan percakapan itu agar tidak meresahkan warga sipil. Adapun bagaimana cara Bapak Presiden bisa membaca isi WhatsApp grup itu, yang saya kira bisa dijelaskan mungkin oleh perangkat-perangkat beliau di kantor staf Presiden atau sekretariat Presiden secara lebih terang benderang supaya tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat sipil. Tidak hanya bagi personel TNI Polri, Presiden Jokowi menyebut kedisiplinan yang sama juga berlaku pada keluarga TNI Polri. Jokowi mengingatkan potensi penyusupan paham radikal yang mengarah pada keluarga personel TNI Polri. Pengamat militer dari Center of Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas mengatakan, tidak ada masalah jika anggota TNI Polri berdiskusi tentang apapun, termasuk keputusan politik pemerintah sepanjang dilakukan dalam grup terbatas. Di sisi lain, Anton meminta pemerintah juga perlu memberikan keyakinan agar para anggota TNI Polri tahu alasan dalam menjalankan tugas atau kebijakan. WA Group sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya WA Groupnya terbatas. Itu hanya dalam konteks diskusi.
gitu ya, diskusi kenapa, karena bagaimanapun juga ketika mereka menjalankan tugas, ini mengapa mereka harus mendukung IKN dan lain-lain, tentu memang butuh tadi yang seperti Prof. Azra bilang, butuh keyakinan gitu. Jadi selain bahwa TNI harus tegak lurus, loyal, ya memang harus seperti itu. Tapi kan juga dalam menjalankan tugas penting bagi pemerintah gitu ya, dalam hal ini itu memberi keyakinan gitu, memberi keyakinan bahwa kenapa ini dijalankan, apa yang harus didukung gitu ya. Kenapa demikian? Misalnya kita bahas RUU IKN, ada nggak dalam undang-undang IKN itu yang membahas secara serius tentang sektor pertahanan? Kan jadi wajar, jadi kegelisahan itu kemudian muncul. Selain itu, Anton menyebut polemik IKN di grup WhatsApp pun dinilai dapat diartikan sebagai kurang lancarnya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait IKN pada prajurit TNI Polri. Padahal sosialisasi di lingkungan internal termasuk TNI Polri penting guna memitigasi kesimpangsiuran serta mencegah polemik berkepanjangan di kedua institusi tersebut. Apalagi Presiden Jokowi pada tahun 2018 lalu pernah berpesan agar perwira TNI Polri untuk ikut membantu sosialisasi program pemerintah. Meski begitu, Anton menilai ketentuan tersebut seharusnya hanya diperuntukkan bagi personel TNI Polri dan tidak termasuk untuk keluarga mereka. Di sisi lain, pengamat militer sekaligus Direktur Imparsial Al-Araf kepada Kompas.com mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi membahas persoalan yang lebih penting atau terkait hal-hal strategis ketimbang mengurusi persoalan percakapan di grup WhatsApp. Presiden sudah masuk terlalu jauh dengan membahas percakapan grup WA. Seharusnya jika ada perbedaan pandangan seperti itu, Presiden cukup menyampaikan bahwa kesetiaan TNI Polri adalah patuh kepada pemerintah dan wajib mendukung seluruh keputusan pemerintah. Cukup sampai di situ. Al-Araf mengatakan, militer memang tidak boleh mengoreksi kepemimpinan sipil, namun kepemimpinan sipil seharusnya bisa menjaga dan menghormati otonomi militer dan tidak melakukan intervensi terlampau jauh, atau membuat militer masuk ke dalam pusaran politik. Karena menurutnya, hubungan antara sipil dan militer dalam sebuah negara demokrasi harus berdasarkan prinsip objektif civilian control. Artinya adalah kelompok sipil mengendalikan militer dengan menghargai prinsip otonomi militer dengan tujuan supaya militer menjadi profesional.